Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya tentang fenomena sekarang gitu Buya. Sekarang pas kemarin sekarang banyak sekali ustadz-ustadz yang kalau ceramah itu langsung memakai dalil Al-Quran dan hadis gitu. Nah sedangkan penafsirannya itu kalau dilihat itu tidak sesuai dengan tafsirnya gitu. Nah gimana sebenarnya hukumnya menafsirkan Al-Quran dengan ro'inya sendiri? Sedangkan kalau saya pernah baca gitu dalam tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani gitu, ada beliau menukil suatu hadis man fasara Qur'ana bi ro'ihi falyawat bahwa makhluk benarnya gitu. Mohon dijelaskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab mainan. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Jika suatu ketika di majlis ini ada majlis tafsir Al-Quran, itu tidak dari otaknya yang mengeluarkan. Semuanya kita ambil dari ulama. Harus disandarkan kepada ulama. Ulama mereka punya alat untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal. Mulai 12 ilmu. Mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang menafsiri Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan membawa Tuhan yang lain, dikatakan ahli tawasul. Dari mana ulama dulu tidak pernah mengatakan ahli tawasul begitu? Kenapa penafsiran seperti muncul? Jadi untuk mengkafirkan ahli tawassul misalnya pakai doa, pakai Al-Quran, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisab. La burhana lahu. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang memuji, memohon, meminta kepada Allah lalu juga minta kepada Tuhan yang lainnya, ini syirik. Ya benar. Kalau orang minta kepada Allah terus minta ke Tuhan yang lainnya pasti syirik. Cuman kenapa kok ahli tawasul dihujai pakai ayat ini? Ini kan orang keblinger itu. Di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Ini ceritanya adalah orang memohon kepada Allah, memohon kepada yang lainnya, berhala. Mintanya kepada Allah, ada latanya, ada uzanya. Tapi kalau kita minta ahli tawasul tidak seperti itu, mintanya tetap kepada Allah. Cuma membawa orang-orang mulia seperti Nabi yang dibawa, seperti yang diajarkan Nabi sendiri. Mintanya kepada Allah. Nabi ngajari, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika nabi rahmati. Ya Allah, aku menghadap kepadamu, ya Allah, aku bawa nabimu itu. Biar engkau terima, maksudnya gitu. Namanya tawasul. Loh kok tawasul? Dalilnya Al-Quran. Enak bener. Tawasul syirik. Lah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak. Itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya sendiri bawa Al-Quran dibawa ke orang ini. Siapa yang ngajari nafsiri kayak begitu tuh? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsiri hawa nafsu. Ikut ulama-ulama nafsiri memayatullah ilan akhir. Ini kisahnya jelas. Ada orang minta kepada Allah lalu ada berhala di sandingnya. Tapi kalau tawasul tuh syar'i. Tawasul ada dua, tawasul bidu'a dan doa bitawasul. Tolong dibedakan dulu di sini. Kalau tawasul bidu'a, saya minta tolong kepada Anda, doakan saya. Padahal saya bisa berdoa. Tapi saya minta tolong kepada Anda, nah masalah tawasul bidu'a, doakan saya. Jelas tidak ada masalah. Yang tawasul, doa bitawasul juga tidak ada masalah. Misalnya, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, kabulkan hajatku dengan amalku. Aku tadi telah berbakti kepada ibuku, ya Allah. Aku telah menjaga ibuku yang sakit, ya Allah. Maka dengan itu kabulkan hajatku. Tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan orang soleh. Bukan saya memohon kepada Allah lalu memohon kepada ibu saya untuk mengabulkan doa saya. Bukan. Itu salah Pak. Keblinger bukan salah. Keblinger muter. Orang-orang itu suka membawa Quran. Qala Rasulullah. Ya kebetulan yang dengar kebetulan tidak ngerti bahasa Arab, tidak pernah belajar tafsir, ya iya saja, Masya Allah, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tak taunya banyak pengkhianatannya. Na'udzubillah, itu wal yatabawa maq'adu minan nar. Ya betul, menyiapkan diri masuk neraka. Urusan menafsiri bukan main-main, harus ada. Jadi kalau kita sebelum membaca tafsir itu kita baca beberapa buku tafsir apa kata ulama. Hanya kita nyimpulkan saja, ngambil sekelumit dari yang kita pahami dari perkataan ulama. Nggak ada dari ini, nggak ada. Jangan seenaknya ini bisa menafsiri. Menafsiri siapa saya menafsiri Al-Quran ini?
Syekh Mutawalli Sya'rawi bersedih berkata, saya tidak pantas menafsiri. Ada khawatir istilahnya. Lintasan-lintasan kebaikan yang dihadirkan oleh Allah kepadaku, sehingga aku bisa paham Al-Quran. Gak bisa mengatakan menafsiri Al-Quran. Allah. Jadi, tidak semudah itu. Hati-hati membawa Al-Quran. Jika anda membawa Al-Quran, jangan memberikan makna, kecuali anda pernah dengar dari ulama memberi makna seperti itu. Tidak boleh makna Al-Quran anda berikan dengan diri anda sendiri. Allah.